Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Farudin dengan NPM 22340. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan ujian tengah semester. Saya di sini akan membahas tentang materi tindak pidana aduan atau delik aduan, yang dimana bahasa latinnya adalah clac delicti. Di sini saya akan mengambil dua, yaitu di mana pendapat dari KUHP nasional atau berdasarkan KUHP nasional dan berdasarkan para ahli. Yang berdasarkan KUHP nasional, di mana delik aduan ini merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut ketika ada orang yang dirugikan atau yang merasa dirugikan dan mengajukan pengaduan dari yang dirugikan tersebut atau yang telah menjadi korban kepada pihak yang berwenang. Untuk cara berprosesnya itu di mana kita melapor tindak pidana aduan tersebut, mulai dari aduan apapun, mulai dari ke kepolisian atau kepada kejaksaan, dan nanti itu akan diproses oleh pihak-pihak yang berwenang. Untuk selanjutnya, di mana ada berdasarkan para ahli, di sini saya membahas atau membawa tentang dua pendapat para ahli, yang dimana dari Utrecht dan Tirta Amijaja, di mana Utrecht tersebut menyebutkan bahwa istilah tindak pidana ini merupakan peristiwa pidana, di mana yang ditinjau itu adalah peristiwanya atau yang disebut sebagai felt dari sudut hukum pidana. Jadi Utrecht ini menyimpulkan bahwa tindak pidana aduan ini merupakan peristiwa pidana. Selanjutnya ada yang Tirta Amijaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik aduan. Jadi delik aduan ini merupakan pelanggaran pidana menurut Tirta Amijaja. Untuk yang selanjutnya, di mana ada perbandingan mengenai peraturan-peraturan yang tertera dalam KUHP nasional dan KUHP yang lama. Di mana untuk yang poin pertama, di mana penambahan delik aduan seperti tindak penyebaran informasi yang menimbulkan keonaran yang diatur dalam pasal 207A tentang menimbulkan keonaran. Selanjutnya terhadap penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang tertera dalam pasal 218A, dan yang terakhir ada penodaan agama. Akan tetapi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lawas belum tertera seperti peraturan-peraturan tersebut, dan baru tertera atau baru diadakannya dalam KUHP nasional yang sekarang. Untuk di poin keduanya, di mana perubahan syarat aduan yang asalnya tertera pada pasal 154 tentang penghinaan, aduan tidak lagi menjadi syarat utama untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Sedangkan untuk yang di KUHP lama, aduan itu menjadi syarat utama untuk menindaklanjuti kasus penghinaan. Untuk yang poin ketiga, di mana pelaku juga tidak bisa dituntut atau tidak dituntut ketika tindak pidana ini telah terjadi permufakatan yang sah antara pelaku dan korban yang terdapat pada pasal 248 KUHP, yaitu jadi kesimpulannya di mana jika telah sebelumnya terjadi permufakatan antara yang sah antara korban dan pelaku, itu pelaku tidak dapat dituntut. Untuk yang selanjutnya, di mana peningkatan sanksi pada KUHP nasional yang baru, di mana KUHP nasional yang baru itu memberikan sanksi yang lebih berat untuk beberapa delik aduan, seperti yang tertera pada pasal 207A tentang penyebaran informasi yang menimbulkan keonaran, yang ancamannya lebih berat dibandingkan dengan KUHP lama. Untuk contoh kasusnya, di mana saya akan mengambil contoh kasus tentang kasus pencurian saldo bank di rekening, di mana seseorang telah mengambil secara ilegal sejumlah saldo dari rekening bank milik orang lain tanpa izin orang tersebut, di mana orang yang memiliki rekening tersebut merasa dirugikan. Kemudian orang tersebut membuat pengaduan ke pihak kepolisian, sehingga untuk pasal yang terikat dalam kasus ini, di mana terikat pada pasal 372 KUHP tentang pencurian.
tentang tindakan pengambilan uang secara ilegal dari rekening orang lain, bahwa hal ini dianggap sebagai pencurian yang tertera dalam pasal 372 HP yang berisi bahwa atau menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk mengambil hak barang milik hak orang lain dengan tanpa hak dipidana karena pencurian dengan pidana paling lama penjara 5 tahun atau denda paling banyak termasuk dalam kategori 4. Jadi menurut saya untuk tindak pidana pencurian ini juga bisa dapat diadukan ke pihak yang berwenang dan akan segera diproses untuk pada tahap-tahap yang selanjutnya.